Ya, ini merupakan angin segar ya bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Apakah nanti mampunya juga bisa mengurangi biaya perjalanan haji di Indonesia ke Arab Saudi begitu ya. Kita akan bahas pemirsa dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sebelah saya sudah ada Ketua Umum Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umroh atau Bersatu, Kang Wawan Suhada. Selamat malam Kang Wawan. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya juga sudah ada pengamat pelayanan ibadah haji dan umroh Pak Ade Marfudin. Selamat malam Pak Ade. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga melalui sambungan virtual sudah bergabung bersama kami pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bang Daniel. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Tiara, Pak Ade, Pak Wawan. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga dari Komisi 8 DPR Republik Indonesia ada Bang Sigit Purnomo yang juga dikenal sebagai Pasha, tapi nanti akan bergabung bersama kami ya. Sambil menunggu, saya ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, kemarin di tanggal 20 Oktober sudah meninjau langsung begitu ya ke Arab Saudi, kemudian juga informasi yang beredar ini sudah sampai tahap lelang. Update-nya seperti apa, Bang? Ya, pertama memang sekarang tahapnya adalah insya Allah nanti tanggal 30 Oktober kita akan mengikuti proses lelang yang akan diikuti oleh lebih dari 90 entitas Mbak ya. Dan ini semuanya di bawah prosesnya itu di bawah kendali dan kepemimpinan Pak Rosan Roslaini, Kepala Danantara, Menteri Investasi, karena memang sesuai dengan Inpres nomor 15 tahun 2025, Pak Rosan Roslaini sebagai Menteri Investasi dan Kepala Danantara itu bertanggung jawab sebagai leading sektor. Di anggotanya terdiri dari kementerian dan badan-badan yang lain termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umroh, kemudian ada Badan Pengelola Keuangan Haji dan sebagainya. Jadi nanti tanggal 30 Danantara akan mengikuti lelang ada di daerah Al-Hindawiyah tadi yang Anda sebutkan, dan itu luasnya sekitar 84 hektar dan berdampingan dengan proyek Masar, yaitu proyek besar yang diinisiasi oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang kemudian nanti akan menyediakan banyak layanan seperti MRT menuju Masjidil Haram dan sebagainya. Dan lokasi Al-Hindawiyah ini sangat strategis karena letaknya sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram, dan kalau kemudian kita menggunakan MRT ketika proyek Masar itu selesai bersamaan dengan kampung haji ini, apabila kita bisa menang bidding nanti, itu akan hanya bisa ditempuh sekitar 15 menit dari kampung haji. Nah, oleh sebab itulah tanggal 30 Oktober nanti itu akan menjadi penentuan. Baik. Mbak Tiara. Itulah kenapa saya sebutkan kita mohon dengan sangat doa dari seluruh rakyat Indonesia agar kemudian kita bisa menang proses bidding pada tanggal 30 Oktober nanti. Dan kebetulan juga Presiden akan juga terus melakukan pembicaraan untuk memastikan dan meyakinkan Prince Crown atau Pangeran MBS untuk bisa memberikan Al-Hindawiyah atau bakal calon kampung haji ini kepada kita atau kepada jamaah haji Indonesia, karena ini sangat strategis. Namun Mbak Tiara, apabila kemudian dengan pilihan terburuk misalnya kemudian kita tidak memperoleh dan tidak menang lelang di lokasi Al-Hindawiyah ini, maka Danantara Pak Rosan Roslaini dan semua tim sudah mempersiapkan alternatif-alternatif lainnya, terutama terkait dengan lokasi-lokasi yang lebih dekat, namun memang agak terpisah-pisah karena tidak seluas 84 hektar seperti di Al-Hindawiyah ini, yakni di lokasi-lokasi tertentu di mana ada
hotel-hotel yang memang sudah jadi, bahkan setengah jadi, yang kemungkinan bisa menjadi pilihan pemerintah Indonesia untuk dijadikan kampung haji di masa yang akan datang. Demikian Mbak Tiara. Baik, jadi penentuannya di tanggal 30 nanti ya. Saya ke Kang Wawan terlebih dahulu. Kang Wawan, kalau dari teman-teman pengusaha travel haji dan umroh ini responnya seperti apa, Kang? Ya, terima kasih Mbak Tiara. Pertama, kami dari Asosiasi Bersatu melihat bahwa ini adalah langkah positif dan sangat baik ya. Kami berasa seperti mimpi menjadi kenyataan ya. Bahwa wujud dari kampung Indonesia mungkin ya tepatnya yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Karena kalau bicara kampung haji nanti setelah haji, umroh apakah kosong atau tidak gitu kan. Lebih tepatnya mungkin kampung Indonesia. Insya Allah ini adalah wujud dari kado Pak Presiden Prabowo kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya mungkin bagian dari penyelenggara ibadah umroh dan haji. Kami di Bersatu sangat support sekali dan sangat mendukung sekali akan lahirnya kampung Indonesia ini. Gitu. Tapi kalau dari segi keuntungan begitu ya, sebenarnya respon dari pengusaha-pengusaha travel ini apakah dengan adanya kampung haji ini turut menguntungkankah atau justru sebenarnya ada catatan-catatan tersendiri, Kang Wawan? Berbagai analisa kami siapkan ya, ketika kampung Indonesia ini menjadi kenyataan, ya pastinya kami berharap kita mendapat eksklusivitas di dalam kampung Indonesia ini. Eksklusivitas untuk menggunakan di musim haji maupun umroh. Ya, pastinya eksklusivitas ini tidak hanya bicara izin untuk tinggal, tetapi kita juga mendapat competitive price nanti ke depannya. Misalnya penyelenggara ibadah umroh Indonesia diberikan satu special rate jika menggunakan kampung Indonesia ini ya. Dan para pekerja mungkin dilibatkan juga dari masyarakat Indonesia ya pastinya karena di sana pasti terdapat banyak sekali pekerja-pekerja yang dibutuhkan ya baik isi akomodasi maupun konsumsi dan pastinya kita berharap penyelenggara ibadah umroh dan haji dilibatkan sektor private seperti itu Mbak Tiara. Dan lagi-lagi menguntungkan bagi Indonesia begitu ya itu pasti, yang kita harapkan. Pasti. Oke baik, saya ke Pak Ade. Pak Ade, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kampung haji yang tadi sebelum on air juga sudah dibahas, sebenarnya ini adalah wacana sejak lama gitu ya. Tantangan utama bagi Indonesia sebenarnya apa? Iya. Tentunya yang pertama adalah apresiasi. Ya. Kalau tadi Kang bilang adalah mimpi yang akan menjadi kenyataan ini kan sebuah langkah visioner, langkah maju, harapan untuk masyarakat haji Indonesia yang memang sedang menunggu. Ini memang sudah digagas dulu pernah 2007 menggagas lahirnya kawasan terpadu haji Indonesia. Dulu di Jabal Ka'bah dan di Kudai. Tapi ini sudah tidak selesai karena memang aturan pemerintah juga belum terbuka, belum welcome terhadap investasi orang asing di Arab Saudi. Hari ini saya yakin dengan visionernya Pak Presiden dengan langkah baru lahirnya Kementerian Haji dan Umroh juga menjadi sebuah kado untuk bangsa dan masyarakat Indonesia. Tentunya dia sangat besar positif untuk dinikmati. Banyak hal yang akan nanti akan dinikmati oleh masyarakat haji Indonesia, terutama jemaah haji. Dan ini memudahkan dari koordinasi Kementerian Haji tentunya selama masa tunggu di Arab Saudi, jemaah haji dari Nusantara biasanya kita sampai 550 kloter akan tersentral dalam satu kawasan terpadu, kawasan kampung haji. Saya memimpikan sebuah bayangan memindahkan migrasi orang Indonesia ke Arab Saudi berkumpul dalam satu kawasan itu tentunya adalah yang selama ini ditakutkan adalah angka kematian yang tinggi, mencari makanan yang sulit. Hari itu nanti saya sudah membayangkan sebuah pasar yang terbuka, rasa Indonesia Nusantara akan muncul di sana. Dan lebih hebatnya lagi dalam pandangan saya adalah ini pembinaan kepada jamaah akan semakin nyata. Artinya jamaah haji yang selama ini adalah substansinya terpinggirkan karena aspek layanan umum yang indeksnya selalu tinggi, sementara ibadah masih terpinggirkan, maka pada kampung haji nanti, kawasan terpadu tadi akan menjadi sebuah kenyataan pembinaan yang terintegrasi dan jamaah haji akan memaknai ibadah dengan baik. Ini positif untuk ke depan. Kalau tadi iya. Untuk kawasan terpadu begitu ya, dari yang tadinya jamaah haji Indonesia berpencar di tanah suci. sampai 700 gedung, sampai 500, sampai 300. Baik Pak Ade.
Baik, menarik sekali kita membahas mengenai hal ini ya, terutama berkaitan dengan fasilitas yang tentunya dinantikan informasinya oleh para calon jemaah haji dan juga masyarakat Indonesia yang nantinya akan menjalankan ibadah haji. Nanti kita akan langsung tanya ke Pak Wamen, tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.